Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jumpa lagi dengan Pak Agus pada kesempatan malam Jumat ini. Marilah kita manfaatkan waktu PPKM ini, meskipun kita tidak bisa tatap muka, kajian tetap berjalan. Semoga kalian ikhlas untuk memutar video ini. Siapkan Al-Qur'annya. Sekarang kajian surat Al-Imran ayat ke-40 insyaallah hingga ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Ya, meskipun ini perasaan Pak Agus sudah dibahas, tapi untuk mengkaji ulang itu tidak ada salahnya agar kalian lebih bisa memahami ayat ini. Qala telah berkata, di sini yang berkata adalah Nabi Zakaria, ya, yang mengurusi Siti Maryam, ya. Robbi, Tuhanku, anna yakunu li gulam, bagaimana aku bisa mendapat seorang anak, ya. Waktu itu kan Nabi Zakaria request ingin punya anak. Kemudian jawaban Allah, sekarang kamu akan memperoleh seorang anak. Kemudian menjawab, ayakuna li gulamun, bagaimana bisa aku punya anak, wa qad balaguni al-kibaru, padahal padahal aku telah sampai umur, maksudnya sudah tua renta, ya, sudah tidak usia subur, ya. Wa mraati akir, ditambah istriku mandul, udah tua, mandul, ya. Seolah-olah Nabi Zakaria tidak percaya bahwa Allah bisa memberikan keturunan, ya. Jadi bukan berarti tidak percaya, tetapi seolah-olah kekagetan gitu. Apa benar gitu? Orang yang saking bahagianya, saking senangnya itu kadang-kadang yang benar kayak gitu, ya. Kemudian qala, maka dia berfirman, yaitu Allah menjawab, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha, seperti itulah Allah berbuat sekehendaknya. Jadi hakikatnya tidak ada yang mustahil bagi Allah itu. Apapun bisa terjadi. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, jadilah gitu, ya. Kemudian qala, berkata lagi Nabi Zakaria, Robbi, Tuhan, ij'ali ayatan, jadikan buatku sebuah tanda. Kalau istriku hamil itu berilah aku tanda. Tanda apa yang kau berikan supaya aku regreg begitu, ya. Qala, Allah menjawab, ayatuka ala tukallimannan nasa salasati ayami ila ramza, ya. Jadi tandanya aku akan menghendaki, ayatuka ala tukallimu, tanda-tanda bagimu adalah bahwa kamu tidak akan bisa ngomong dengan manusia selama 3 hari 3 malam, ya. Selama 3 hari kamu tidak bisa ngomong, tiba-tiba kayak bisu gitu, kecuali harus dengan isyarat. Nah, kalau terjadi hal itu menimpamu nanti, itu satu tanda bahwa istrimu yang akir, yang mandul itu sedang hamil, gitu. Subhanallah, ya. Wazkur rabbaka katsiran wasabih bil asyi wal ibkar. Oleh karena itu sebutlah nama Tuhanmu yang banyak. Jadi banyak berzikir saat-saat yang kritis itu, saat-saat kamu tidak bisa ngomong dengan manusia, kamu gunakan untuk banyak-banyak zikrullah. Wasabih bil asyi wal ibkar, kemudian kamu bertasbih pada waktu petang dan di waktu pagi hari, banyak-banyak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Seperti saat-saat sekarang, ya, sedang mewabahnya COVID-19, kamu itu harus yakin bahwa Allah itu menurunkan COVID-19 ini sebuah tazkirah bagi kita semua, sebuah peringatan keras, ya, dan azab bagi orang-orang yang
banyak dosa. Itu saat-saat PPKM ini kita harus banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ya, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak kalimat-kalimat thayyibah dan istighfar. Kemudian banyak-banyak sedekah, ya, karena kita tidak tahu apa kita bisa terselamatkan, tidak terkena COVID, atau kita akan terkena, ya. Kita hanya bisa ikhtiar aja secara maksimal. Lanjutkan. Wa iz qalatil malaikatu ya Maryam. Ingatlah ketika berkata para malaikat, ya Maryam, hei Maryam. Nah, ini ayat ini ditujukan kepada Siti Maryam, di mana malaikat berkata kepada Maryam bahwa pesan dari Allah, innallaha astafaki, sesungguhnya engkau telah memilihmu, ya, engkau telah memilihmu menjadi wanita terbaik, ya. Wa taharaki, dan telah mensucikanmu, wastafaki, dan memilihmu, ya, dan memilihmu ala lisail alamin, atas wanita-wanita seantero dunia, seantero alam. Jadi perlu diketahui wanita-wanita terbaik itu, ya, diantaranya Siti Maryam, Siti Aisyah, Siti Asiyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah, ya, 5 wanita yang terbaik di dunia. Nomor 1 adalah Siti Maryam, wanita tersuci di dunia bahkan akhirat. Itu Siti Maryam. Jadi berbanggalah kalian kaum wanita memiliki Ibunda Maryam yang luar biasa, ya. Kenapa? Karena Siti Maryam memang diciptakan Allah, dijadikan sebuah atau seorang wanita yang ahli ibadah. Kemudian, ya Maryam, wahai Maryam, kata malaikat, iknuti li rabbiki, iknuti, ya Maryam, iknuti, taatlah kepada, ya Allah, ya Maryam, kamu harus menjadi wanita yang taat. Udah taat, udah wanita baik, solihah, disuruh taat lagi. Li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, dan bersujudlah, warka'i ma'arokin, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Bukan berarti harus ikut sholat berjamaah, tetapi kamu harus menjadi manusia-manusia terbaik yang ahli sujud, ahli ruku, maksudnya ahli sholat, ahli ibadah. Ini perintah Allah yang ditujukan kepada Ibu Maryam. Kemudian terakhir ayat 44, zalika min amba'il ghaib. Zalika, hal itu, min amba'i, adalah info-info, berita-berita, kabar-kabar, ya, al-ghaib, yang bersifat goib. Nuhihi, yang diwahyukan, nuhihi, kami mewahyukannya, ilaika, kepadamu. Jadi yang dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa ini adalah Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam ayat ini. Jadi kita semua tahu informasi, tahu berita dari ayat ini, bahwa Maryam itu wanita suci, wanita terbaik, dan selanjutnya. Jadi Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Wa ma kunta ladaihim, padahal kamu itu tidak berada di sisi mereka. Nabi Muhammad itu jaraknya jauh, antara zaman Nabi Muhammad dengan zaman Siti Maryam, Zakaria, itu jauh banget, kan. Id yulkuna aqlamahum, ketika melemparkan aklam, kolam, pena, ya, ketika mereka mengadakan undian, kamu tidak ada di sisinya. Maksudnya pernah mengadakan sebuah undian. Undian siapa di antara yang akan dijadikan seorang yang mengurusi Maryam waktu itu, karena pada ingin menjadi merawat Siti Maryam. Kemudian diundi dengan melemparkan pena itu, aklam itu. Ayyuhum yakfulu, siapa di antara mereka yang berhak untuk merawat, memelihara Maryam. Wa ma kunta ladihim id yahtasimun, dan tidaklah kamu berada di depan mereka, id yahtasimun, ketika mereka bersengketa, berdebat, tuh ini mau jadi merawat Siti Maryam, ini mau mana, oh yang pantas merawat saya, kan keturunan Ningrat, yang pantas saya, wah, segala macam. Kemudian akhirnya jatuh kepada Nabi Zakaria yang mengurus Maryam itu.
Jadi random ya kisahnya, dari mulai kisah si Maryam dulu yang dilahirkan oleh Hana istri Imron, kemudian dirawat oleh Nabi Zakaria, kemudian Nabi Zakaria memohon untuk memperoleh seorang anak, kemudian diberi anak bernama Yahya, kemudian kembali lagi kepada kisah Maryam, di mana cerita bahwa Zakaria merawat Maryam itu atas pilihan, ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami kisah ini, mudah-mudahan ada ibrohnya atau ada pelajarannya yang bisa diambil dari ini, ya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.